pembayarannya juga lewat Cortex, juga mengintegrasikan keseluruhan sistem yang sudah ada. Kalau dulu tadi Ibu Sepin cerita bukti potongnya mana, minta ke bendahara. Sekarang selama bukti potong tersebut sudah diterbitkan, maka otomatis masuk ke Cortex-nya. Jadi bendahara nggak perlu ngeprint lagi satu persatu, dikasih ke pegawai-pegawainya, nggak perlu, bisa online, bisa dicek masing-masing di akun Cortex-nya masing-masing. Selama bendahara sudah upload, syaratnya itu, kewajiban bendaharanya sudah selesai, kewajiban bendaharanya sampai upload, sampai lapor. Selanjutnya Mas. Nah, secara substansi kewajiban perpajakan instansi pemerintah masih tetap sama, Bapak Ibu. Kewajiban perpajakannya berkaitan dengan bukti potong dan SPT. SPT masa yang pertama adalah PPN. Kewajiban pertama PPN sebenarnya. Nah, kewajiban PPN masih tetap sama, PKP rekanan, melakukan transaksi dengan instansi pemerintah dengan Bapak Ibu sekalian. Kemudian PKP tersebut lanjut membuat faktur ke instansi pemerintah bersamaan dengan dokumen penagihan. Faktur dikasih kapan? Pada saat dokumen penagihan. Karena ada tagihan instansi pemerintah, bayarlah transaksinya ke PKP rekanan dengan memungut PPN dan PPh. Kalau transaksi di atas 2 juta, tidak dipungut atas transaksi kalau di bawah 2 juta, pakai KKP, pengadaan tanah dan sebagainya. Aturannya masih tetap sama. Lanjut aja Mas. PPN. Nah, untuk faktur pajak, kalau misalkan tadi Bapak Ibu transaksinya dengan PKP, maka PKP wajib membuat faktur pajak yang diterbitkan bersamaan dengan penagihan, dengan pembuatan dokumen tagihan. Caranya cek di mana, itu udah detail sih, menunya menu e-faktur, kemudian submenunya pajak masukan. Silakan dicari fakturnya, kemudian dilihat yang icon pensil itu. Kalau misalkan pada saat klik pajak masukan kok kosong, gak ada isinya, silakan klik refresh. Atau di sebelah kanan, itu di sebelah kanan ada bulan dan tahun. Biasanya ke filter, kalau pajak masukan itu ke filter di bulan saat ini. Bapak Ibu mau cek yang tahun 2025, kok nggak ada? Saya kan ada transaksi di bulan Desember misalkan, kok nggak ada di sini? Ya digeser ke kanan, itu nanti ada bulan dan tahunnya, dicek. Kemudian setelah muncul fakturnya, Bapak Ibu klik icon pensil itu, dilihat fakturnya betul atau tidak. Bapak Ibu belanjanya obat, kok fakturnya laptop misalkan, ya kan salah. Bapak Ibu bisa konfirmasi ke rekanan, fakturnya bikinnya salah. Kalau transaksi di atas 2 juta, maka nomor seri fakturnya depannya 02. Kalau di bawah 2 juta, kode depannya 01. Nah itu kode dan nomor seri. Gimana? Kalau 04 berarti transaksinya di bawah 2 juta. Betul. Itu kan tadi ada transaksi yang dipungut PPN oleh instansi pemerintah, dan ada juga transaksi yang PPN-nya tidak dipungut oleh instansi pemerintah. Yang dipungut kalau di atas 2 juta dengan kodenya, kode fakturnya 02. Kalau yang di atas 2 juta pastikan, kalau yang PPN-nya dipungut Bapak Ibu sekalian, pastikan fakturnya 02. Kalau yang di bawah 2 juta baru yang 04. Gitu ya. Lanjut Mas. Nah misalkan ada sebelumnya aja faktur. Misalkan kok transaksinya di atas 2 juta, Bapak Ibu sudah pungut PPN tapi kodenya kok masih 04. Bapak Ibu bisa bilang ke rekanannya, rekanan, nah salah nih, kamu bikin fakturnya salah, harusnya bukan 02 tapi 04. Ya. Kemudian selanjutnya Mas, yang non PKP ada enggak? Selanjutnya belum ya? Oke. Oh ya, lanjut dulu. Jadi kalau misalkan sudah ada fakturnya, Bapak Ibu wajib, kan Bapak Ibu biasanya bikin kode billing ya? Kode billingnya apa? Deposit pajak ya. Saya juga berdiri ya Bu. Kayaknya lebih. Biar kelihatan ya di belakang ya. Walaupun orang ganteng ya, tapi kelihatan ya. Itu ceritanya lah.
Ya, jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau memungut PPN, Bapak Ibu menggunakan penyetorannya adalah saldo deposit. Saldo deposit itu belum dianggap sebagai pembayaran PPN karena itu hanya isi saldo. Itu kayak isi saldo GoPay, saldo ShopeePay. Saldonya berkurang saat apa Bapak Ibu? Ibu-ibu ini apa banget nih? Saat cepat ya, saat beli saldonya baru dianggap sebagai pembayaran pembelian barang tersebut. Selama belum beli barang, ya berarti masih jadi saldonya Bapak Ibu sekalian, saldonya instansi pemerintah. Makanya harus diubah saldo deposit itu ke PPN. Ini juga berpengaruh pada apa? Pada DBH nanti yang Bapak Ibu terima. Ini kan APBD itu kan berkaitan dengan DBH ya, dana bagi hasil. Nah kalau saldonya saldo deposit itu nggak masuk ke hitungan DBH. Jadi kemungkinan PAD-nya berkurang kalau misalkan masih dalam bentuk saldo deposit. Harus diubah ke PPN ataupun PPH. Caranya gimana? Caranya adalah melaporkan SPT-nya. Ini kita lagi bahas PPN, maka kita lapor SPT masa PPN. Menunya sama, surat pemberitahuan, kemudian surat pemberitahuan. Semua SPT ada di situ. Kalau Bapak Ibu sebagai badan, sebagai instansi pemerintah ya PPN selain pemungut, PPh 21, unifikasi, kemudian yang lainnya ada semua di situ. Kalau misalkan Bapak Ibu sebagai orang pribadi, kan ini udah Januari ya, udah saatnya untuk lapor SPT tahunan. Menunya juga sama di sini. Di SPT buat konsep SPT. Oke, setelah itu buat konsep SPT, kemudian nanti pilihnya yang PPN, nanti muncul konsepnya, kemudian klik icon pensil. Selanjutnya, nah di sini dilihat Bapak Ibu, gila dilihat Bapak Ibu, di induk itu rekapan dalam 1 bulan. Ini contohnya bulan kenapa Mas? Pemungut PPN ya, tentu instansinya Bapak Ibu, periodenya itu disensor. Misalkan anggaplah Bapak Ibu bikin konsepnya yang bulan Desember 2025. Desember 2025. Maka di situ muncul rekapan di bulan Desember 2025 PPN yang harusnya dipungut Bapak Ibu totalnya berapa? Totalnya berapa? Misal kok nilainya berbeda, nilainya kok nggak sama, berbeda sama nggak sama ya sama. Berbeda atau nggak sama, Bapak Ibu bisa cek di lampirannya, baik di L1, L2 atau lampiran yang C. Dicek dulu satu-satu fakturnya nih, udah masuk semua atau belum. Atau misalkan ada faktur yang sudah diterbitkan tapi dibatalkan, misalkan itu juga bisa jadi. Jadi misalkan faktur-faktur, coba balik ke daftar pajak masukan Mas. Misalkan faktur ada yang salah dan dilakukan penggantian oleh rekanan, maka faktur yang lama tetap muncul di situ. Atau misalkan ada faktur yang dibatalkan kemudian buat faktur yang baru, faktur yang dibatalkan juga muncul di situ. Itu semua terrecord. Semua terrecordnya di sini ya. Semua terrecordnya di sini. Tapi yang kepindah, yang terprofil di SPT masa hanya faktur-faktur yang sudah diterbitkan, yang sudah disetujui, yang sudah ditandatangani oleh rekanan. Begitu? Oke, sampai sini masih bisa diikuti? Masih lah ya? Masih ya? Oke, SPT lagi Mas. Nah pastikan di lampiran itu faktur-faktur yang sudah fix, yang sudah benar, yang sudah diupload, yang sudah ditandatangani, ya lah apapun namanya, yang sudah diterbitkan itu harusnya muncul semua di situ, di bulan tersebut. Misalkan fakturnya transaksinya bulan Oktober, baru ketahuannya di bulan Desember. Rekanan bikin faktur pajak pengganti atas bulan Oktober tersebut, maka masanya tetap ikut masa faktur normal. Masih bisa nangkap? Misalkan bulan Oktober transaksi apa ya?